Selamat malam. Saudara, sungguh luar biasa. Tadi ketika kita bersama-sama bernyanyi, Tuhan sampaikan sesuatu buat saya. Dan dulu saya pernah melakukan kesalahan yang besar. Ketika di dalam gereja kebaktian minggu, semuanya sedang berbahasa roh. Kemudian Tuhan mengatakan kepada saya dalam hati untuk mengungkapkannya, untuk menerjemahkannya, untuk mengatakan arti daripada apa yang dikatakan, apa yang Tuhan ingin sampaikan. Tetapi saya takut, saudara. Saya tidak berani berkata. Karena saya takut bagaimana kalau ini egoisnya saya aja yang ingin bicara. Supaya kesannya saya mengerti bahasa roh. Dan akhirnya saya ciut dan saya tidak berkata apa-apa. Padahal Tuhan sudah tanamkan kepada saya untuk mengucapkan dalam bahasa Indonesia. Akhirnya nggak lama kemudian ada orang lain dari jemaat kita yang berkata, jangan takut karena saya Tuhan bersamamu. Hal persis yang sama yang Tuhan tanamkan kepada saya, tapi saya tidak berani untuk mengucapkannya. Malam hari ini saya tidak mau melakukan kesalahan yang sama lagi. Tadi Tuhan menanamkan kepada saya untuk berkata, malam hari ini tidak ada yang pulang sakit. Tidak masuk logika. Tidak masuk logika. Tapi memang Tuhan bukan Tuhan yang logika. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang bisa membuat yang mustahil menjadi kenyataan. Amin. Dan malam hari ini saya ingin bicara tentang berani melangkah. Saya sudah sering ke Medan memberikan kesaksian saya 4-5 episode kehidupan saya, bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya, bagaimana Tuhan melindungi saya dari kecelakaan-kecelakaan, bagaimana Tuhan memberikan saya kekuatan, bagaimana Tuhan memberikan saya kesembuhan ilahi, bagaimana Tuhan menegur saya ketika saya menjadi Kristen KTP, dan bagaimana Tuhan memperkenalkan saya dengan seorang gadis yang luar biasa yang sekarang menjadi istri saya. Kasih Tuhan begitu nyata dalam hidup saya, dan saya percaya apabila saudara diminta untuk naik ke atas, memberikan kesaksian tentang Tuhan, pasti banyak hal yang bisa saudara katakan tentang Tuhan. Hal-hal yang luar biasa, amin. Tapi yang namanya kasih itu sifatnya dua arah. Bagi saudara yang sudah punya suami, sudah punya istri, bagi yang lagi pacaran, saudara tentu tahu apa yang saya katakan. Kasih cinta yang satu arah itu gak enak, amin. Kasih itu sifatnya harus apa? Dua arah. Bagaimana kita bisa mengembalikan kasih yang sudah Tuhan tujukan kepada kita. Pertama kali saya mulai dari sini. Saya mengambil satu langkah, yaitu saya mengakui bahwa saya adalah orang yang berdosa dan bahwa saya butuh Tuhan di dalam hidup saya. Melalui pengakuan itu, saya terima Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Dan saya mengambil satu langkah lagi, saya mulai membaca firman Tuhan. Karena Tuhan menegur saya, ketika tadi saya katakan Tuhan menegur saya, Dia menegur saya dengan Amsal 1 ayat 7. Ia mengatakan bahwa saya adalah orang yang bodoh karena menghina hikmat dan didikan. Itu ketika saya menjadi Kristen KTP, sudah ke gereja, mendengar firman Tuhan, keluar dari gereja berbuat dosa lagi. Dan Tuhan bilang jangan menjadi orang yang bodoh. Dengarkan hikmat dan didikan yang saya hendak berikan kepada kamu. Dan saya mulai membaca firman Tuhan setiap pagi. Dan akhirnya saya mengambil satu langkah lagi. Saya mulai berhenti minum minuman keras dari pergaulan saya yang lama. Saya mengambil satu langkah lagi. Saya mulai berhenti memakai narkoba yang saya sempat coba sana coba sini. Dan saya mengambil satu langkah lagi. Saya berhenti berbuat yang tidak semestinya sama pacar saya. Dan saya mengambil satu langkah lagi. Saya mulai menjauhi teman-teman yang tidak mendukung pertumbuhan iman saya.
Kadang-kadang butuh pengorbanan saudara untuk ikut Tuhan. Kayak apa yang saudara lakukan malam ini adalah pengorbanan. Orang biasa mana mau hujan-hujanan. Tapi kita melakukannya demi Tuhan. Kita melakukannya untuk Yesus. Dan saya mengambil satu langkah lagi. Saya mulai memberikan persembahan perpuluhan. Karena ketika saya membaca firman Tuhan, karakter Yesus terungkapkan kepada saya. Saya mengerti apa yang Yesus kehendaki dalam hidup saya. Saya mengerti karakternya Yesus. Dan saya mulai mencontohi, saya mulai melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Saudara mungkin sebagian ada yang tahu kalau saya dulu itu pemain sinetron laga. Dan kemudian saya mengambil satu langkah lagi, saya berhenti main laga. Siapa yang terakhir ini ngelihat saya main sinetron laga? Enggak ada kan? Kenapa saya berhenti? Karena saya baca dalam satu ayat di mana dikatakan, bila pipi kananmu ditampar, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Kalau di sinetron laga, kalau ditampar pipi kanan, kita tendang pipi kiri. Betul nggak? Artinya ternyata apa yang saya lakukan, saya mempromosikan kekerasan. Dan saya bilang saya tidak mau melakukan itu, saya tidak mau melawan ajaran Yesus. Dan saya berhenti main laga. Saya mengambil satu langkah lagi. Saya mulai ketika saya sudah bertumbuh dalam iman, saya mulai melayani di dalam gereja saya. Sebagai usher, kolektor, dan lain sebagainya. Dan saya mengambil satu langkah lagi. Saya mulai melayani keluar dari gereja saya. Keliling Indonesia, ke luar negeri untuk menyampaikan firman Tuhan melalui kesaksian, menyampaikan kebaikan Tuhan melalui kesaksian-kesaksian saya. Saudara bisa melihat saya ada di atas sini, itulah karena pekerjaan Tuhan. Dan saudara mau tahu, semua itu dimulai dengan satu langkah saja. Ketika saya masih ada di sini, dan saya tadi mulai mengambil langkah pertobatan pertama. Dan tahu-tahu selangkah demi selangkah demi selangkah Tuhan sudah membawa saya ke sini. Dan ketika saya melihat ke belakang, wow! Ternyata Tuhan sudah menuntun saya begitu jauhnya. Ketika Tuhan Yesus berjalan menuju Bukit Golgota, memikul salibnya yang begitu berat. Alkitab berkata bahwa ia adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Bayangkan, ia sebagai manusia ketika ia berjalan begitu jauhnya, memikul salibnya. Ia dicaci maki, ia diludahi, ia dipukuli, ia disakiti. Tapi saudara tahu nggak kenapa ia tetap terus melangkah dengan yakin? Alkitab tidak menulis apa yang ada di dalam pikirannya. Tapi saya kira saya tahu apa yang ada di dalam pikiran Yesus pada saat itu. Yang ada di dalam pikirannya dia adalah wajah-wajah saudara, wajah saya. Kalau bukan karena Yesus, bagaimana lagi kita bisa mendapatkan kemenangan? Bagaimana lagi kita bisa menuju surga kalau bukan karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Yesus telah menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Saatnya untuk kita buktikan kasih kita kepada Yesus. Kalau tadi saya datang ke sini mempersiapkan kesaksian ini tentang berani melangkah, saya kira sia-sia. Karena ternyata saudara yang ada di sini, saudara sudah membuktikan keberanian saudara. Amin. Siap melangkah bersama saya? Mari kita melangkah menuju kemenangan. Mari kita melangkah dari kekalahan menuju kemenangan, dari dosa menuju surga. Tuhan Yesus memberkati saudara. God loves you. Terima kasih.
Saudara sungguh luar biasa. Tadi ketika kita bersama-sama bernyanyi, Tuhan sampaikan sesuatu buat saya. Dan dulu saya pernah melakukan kesalahan yang besar. Ketika di dalam gereja kebaktian minggu, semuanya sedang berbahasa roh. Kemudian Tuhan mengatakan kepada saya dalam hati untuk mengungkapkannya, untuk menerjemahkannya, untuk mengatakan arti daripada apa yang dikatakan, apa yang Tuhan ingin sampaikan. Tetapi saya takut, saudara. Saya tidak berani berkata. Karena saya takut bagaimana kalau ini egoisnya saya aja yang ingin bicara. Supaya kesannya saya mengerti bahasa roh. Dan akhirnya saya ciut dan saya tidak berkata apa-apa. Padahal Tuhan sudah tanamkan kepada saya untuk mengucapkan dalam bahasa Indonesia. Akhirnya nggak lama kemudian ada orang lain dari jemaat kita yang berkata, jangan takut karena saya Tuhan bersamamu. Hal persis yang sama yang Tuhan tanamkan kepada saya, tapi saya tidak berani untuk mengucapkannya. Malam hari ini saya tidak mau melakukan kesalahan yang sama lagi. Tadi Tuhan menanamkan kepada saya untuk berkata, saya mengambil satu langkah lagi. Saya mulai melayani keluar dari gereja saya, keliling Indonesia, ke luar negeri untuk menyampaikan firman Tuhan melalui kesaksian, menyampaikan kebaikan Tuhan melalui kesaksian-kesaksian saya. Saudara bisa melihat saya ada di atas sini, itulah karena pekerjaan Tuhan. Dan saudara mau tahu, semua itu dimulai dengan satu langkah saja. Ketika saya masih ada di sini, dan saya tadi mulai mengambil langkah pertobatan pertama. Dan tahu-tahu selangkah demi selangkah Tuhan sudah membawa saya ke sini. Dan ketika saya melihat ke belakang, wow! Ternyata Tuhan sudah menuntun saya begitu jauhnya. Ketika Tuhan Yesus berjalan menuju Bukit Golgota, memikul salibnya yang begitu berat. Alkitab berkata bahwa ia adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Bayangkan, ia sebagai manusia ketika ia berjalan begitu jauhnya, memikul salibnya. Ia dicaci maki, ia diludahi, ia dipukuli, ia disakiti. Tapi saudara tahu nggak kenapa ia tetap terus melangkah dengan yakin? Alkitab tidak menulis apa yang ada di dalam pikirannya. Tapi saya kira saya tahu apa yang ada di dalam pikiran Yesus pada saat itu. Yang ada di dalam pikirannya dia adalah wajah-wajah saudara dan iman saya. Kadang-kadang butuh pengorbanan saudara untuk ikut Tuhan. Kayak apa yang saudara lakukan malam ini adalah pengorbanan. Orang biasa mana mau hujan-hujanan. Tapi kita melakukannya demi Tuhan. Kita melakukannya untuk Yesus. Dan saya mengambil satu langkah lagi. Saya mulai memberikan persembahan perpuluhan. Karena ketika saya membaca firman Tuhan, karakter Yesus terungkapkan kepada saya. Saya mengerti apa yang Yesus kehendaki dalam hidup saya. Saya mengerti karakternya Yesus. Dan saya mulai mencontohi, saya mulai melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Saudara mungkin sebagian ada yang tahu kalau saya dulu itu pemain sinetron laga. Dan kemudian saya mengambil satu langkah lagi, saya berhenti main laga. Siapa yang terakhir ini melihat saya main sinetron laga? Enggak ada kan? Kenapa saya berhenti? Karena saya baca dalam satu ayat di mana dikatakan, bila pipi kananmu ditampar, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Kalau di sinetron laga, kalau ditampar pipi kanan, kita tendang pipi kiri. Betul nggak? Artinya ternyata apa yang saya lakukan, saya mempromosikan kekerasan. Dan saya bilang saya tidak mau melakukan itu, saya tidak mau melawan ajaran Yesus. Dan saya berhenti main laga. Saya mengambil satu langkah lagi. Saya mulai ketika saya sudah bertumbuh dalam iman, saya mulai melayani di dalam gereja saya. Sebagai usher, kolektor, dan lain sebagainya. Dan kasih itu sifatnya harus apa? Dua arah. Bagaimana kita
bisa mengembalikan kasih yang sudah Tuhan tujukan kepada kita. Pertama kali saya mulai dari sini. Saya mengambil satu langkah, yaitu saya mengakui bahwa saya adalah orang yang berdosa dan bahwa saya butuh Tuhan di dalam hidup saya. Melalui pengakuan itu, saya terima Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Dan saya mengambil satu langkah lagi, saya mulai membaca firman Tuhan. Karena Tuhan menegur saya, ketika tadi saya katakan Tuhan menegur saya, Dia menegur saya dengan Amsal 1 ayat 7. Ia mengatakan bahwa saya adalah orang yang bodoh karena menghina hikmat dan didikan. Itu ketika saya menjadi Kristen KTP, sudah ke gereja, mendengar firman Tuhan, keluar dari gereja berbuat dosa lagi. Dan Tuhan bilang jangan menjadi orang yang bodoh. Dengarkan hikmat dan didikan yang saya hendak berikan kepada kamu. Dan saya mulai membaca firman Tuhan setiap pagi. Dan akhirnya saya mengambil satu langkah lagi. Saya mulai berhenti minum minuman keras dari pergaulan saya yang lama. Saya mengambil satu langkah lagi. Saya mulai berhenti memakai narkoba yang saya sempat coba sana coba sini. Dan saya mengambil satu langkah lagi. Saya berhenti berbuat yang tidak semestinya sama pacar saya. Dan saya mengambil satu langkah lagi. Saya mulai menjauhi teman-teman yang tidak mendukung pertumbuhan. Malam hari ini tidak ada yang pulang sakit. Tidak masuk logika. Tidak masuk logika. Tapi memang Tuhan bukan Tuhan yang logika, tapi Tuhan adalah Tuhan yang bisa membuat yang mustahil menjadi kenyataan. Amin. Dan malam hari ini saya ingin bicara tentang berani melangkah. Saya sudah sering ke Medan memberikan kesaksian saya, 4-5 episode kehidupan saya, bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya, bagaimana Tuhan melindungi saya dari kecelakaan-kecelakaan, bagaimana Tuhan memberikan saya kekuatan, bagaimana Tuhan memberikan saya kesembuhan ilahi, bagaimana Tuhan menegur saya ketika saya menjadi Kristen KTP, dan bagaimana Tuhan memperkenalkan saya dengan seorang gadis yang luar biasa yang sekarang menjadi istri saya. Kasih Tuhan begitu nyata dalam hidup saya. Dan saya percaya apabila saudara diminta untuk naik ke atas, memberikan kesaksian tentang Tuhan, pasti banyak hal yang bisa saudara katakan tentang Tuhan. Hal-hal yang luar biasa, amin. Tapi yang namanya kasih itu sifatnya dua arah. Bagi saudara yang sudah punya suami, sudah punya istri, bagi yang lagi pacaran, saudara tentu tahu apa yang saya katakan. Kasih cinta yang satu arah itu gak enak, amin.